Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak ustazah, sampai saat ini kita masih terus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu ustazah berharap anak-anak ustazah masih terus semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, dan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh ustadz dan ustazahnya harap dikerjakan karena akan mempengaruhi nilai anak-anak ustazah pada saat kenaikan kelas nanti. Baiklah sayang, hari ini kita lanjutkan materi tema kita, yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kamu dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan bahwa bangsa kita yang besar dan kuat tidak mudah terpecah belah. Bangsa kita adalah bangsa yang mempunyai keragaman suku bangsa dan budaya, tetapi tetap mampu untuk terus bersatu. Dalam pandangan hidup masyarakat Sunda mengatakan kerabat tidak mudah berpisah atau tidak merasa saling berjauhan meskipun satu sama lain tidak berdekatan tinggalnya. Hal tersebut mengingatkan kita akan sifat gaya magnet. Walaupun dipisahkan jarak, dua benda dapat saling menarik. Istilah magnet berasal dari sebuah daerah kecil di Asia, yaitu Magnesia. Di tempat itu, manusia pertama kali menemukan sebuah batu yang mampu menarik besi. Batu tersebut kemudian digolongkan sebagai magnet alam, dan inilah asal muasal istilah magnet yang kita kenal sekarang ini. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, manusia dapat membuat magnet sendiri atau disebut juga magnet buatan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dilambangkan dengan huruf N yang biasanya diberi warna merah, dan kutub selatan diberi lambang S yang biasanya diberi warna biru. Kutub magnet yang senama jika didekatkan akan saling menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak senama jika didekatkan akan saling menarik. Tarikan dan tolakan yang disebabkan oleh magnet disebut gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Magnet mempunyai sifat-sifat antara lain. 1. Magnet memiliki gaya tarik. Kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub.
Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam, contoh batuan yang dapat menarik besi. Dan magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U, dan ladam. Mengapa benda yang dilempar ke atas selalu jatuh menuju permukaan bumi? Peristiwa jatuhnya benda ke permukaan tanah dipengaruhi gaya, yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar pula gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa itu terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, juga tercermin dalam keragaman seni di Indonesia. Teknik mozaik, kolase, dan montase semuanya dibuat dengan teknik yang sama, yaitu teknik menempel. Akan tetapi, ketiganya juga memiliki perbedaan, yaitu terbuat dari bahan yang berbeda. Mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan dari berbagai macam bahan mentah menjadi karya utuh. Kolase. Kolase adalah sebuah objek yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang tersedia. Kolase dapat dibuat dari kain perca, potongan-potongan majalah, plastik, tali rafia, bahan-bahan alam seperti kulit telur, bunga dan dedaunan kering, kulit kerang, biji-bijian, serta masih banyak lagi. Montase. Montase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan dari berbagai macam bahan berupa karya yang sudah jadi, kemudian disusun ulang menjadi sebuah karya baru yang bernilai seni. Saat kita mendorong lemari, permukaan bawah lemari akan bergesekan dengan lantai. Gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan disebut gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Gaya gesek ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan yaitu alas sendal dan sepatu dibuat dari bahan karet. Tujuannya agar kita yang memakainya tidak mudah terpeleset. Sedangkan kerugian dari gaya gesek
yaitu menghambat pergerakan benda dan mengikis permukaan benda yang bergesekan. Contoh, dengan adanya gaya gesek, jika kita ingin memindahkan meja, mejanya menjadi sulit untuk digeser. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Nah, berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. 2. Menghargai teman yang berbeda suku. Dan yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Semoga anak-anak ustazah bisa mengamalkan sikap-sikap yang perlu kita terapkan dalam menjaga keragaman. Demikianlah pembelajaran tema 7 hari ini. Semoga apa yang sudah ustazah jelaskan bisa Ananda pahami dengan baik. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.